Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali di ruangan secara maya, siaran rohani, siaran kebaktian di Pamasi Media yang ke udara setiap pembukaan Sabat. Pada setiap hari Sabat, kita bersiaran di siaran Sabat yang ke-6 di triwulan yang ke-3 di tahun 2024. Saya berharap saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya selama 6 hari yang lalu. Kita dapat lagi menikmati menghirup udara di pembukaan Sabat yang ke-6 ini. Saudara-saudari, saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk kita sebagai permulaan pertemuan kita di ruangan secara maya ini. Sebuah lagu yang akan saya mainkan dengan iringan ukulele, Aku Suka Ceritakan. Oke, musik ini saya mainkan sendiri. Oke. Saya akan menyanyi rangkap yang pertama terlebih dahulu. Inilah videonya. Ya. Aku suka ceritakan keindahan surga yang penuh kemuliaan Yesus dan cinta. Aku suka ceritakan kebenaran itu yang sungguh menyenangkan hatiku sepenuh. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan hal kecintaannya. Saudara-saudari, kita melihat kepada seni kata lagu tersebut, Aku Suka Ceritakan. Bagaimana kita menceritakan keindahan surga daripada sisi kehidupan kita. Bagaimana kita menceritakan hal Yesus, tentang cinta Yesus itu kepada orang lain. Perkara ini menjadi satu kegemaran buat kita. Kita sangat suka untuk menceritakan hal-hal yang begitu menyenangkan hati kita dengan penuh sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Ya, kita semua suka menceritakan tentang kebesaran Tuhan itu, tentang kasih Tuhan itu. Begitu besarnya kasih Tuhan yang akan memberikan kita tawaran keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hal ini menjadi satu kesukaan bagi kita, bahwa kita suka untuk memasyurkan nama Tuhan dan menceritakan betapa Yesus mengasihi kita. Saudara-saudari, bagaimana kita menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang lain? Sudah pastinya paling penting adalah ia datangnya daripada sisi kehidupan kita sendiri. Ya, kita akan ceritakan ini terlebih dahulu. Kita akan melihat kepada lagu yang pertama yang akan kita nikmati pada siaran Sabat ini, Because He Lives, karena Yesus hidup. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh Pelayanan Wanita Wilayah 10. Ya, karena Yesus hidup. Saudara-saudari, karena Yesus hidup dan mati untuk menebus dosa kita. Karena itu, kita harus suka menceritakan pengorbanan Yesus yang sungguh besar ini. Kita nikmati dahulu lagu yang pertama. Dipersilakan. Tuhan diri
Amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada pelayanan wanita wilayah 10. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, di ruangan secara maya ini kami dipertemukan. Kami akan menuai berkat-berkat daripada firman Tuhan, lagu-lagu yang akan kami nikmati sepanjang siaran secara maya ini. Biarlah akan menjadi suatu kekuatan yang utuh buat kami untuk tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa sebagai kekuatan kami, sebagai juru selamat kami. Sertai kami Tuhan di waktu kami menikmati siaran ini agar kami dapat diperkuatkan oleh Engkau ya Bapa. Ampunlah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang disajikan buat kita pada Sabat ini adalah standar surga. Ya. Kalau kita ingin memohon sesuatu pekerjaan, syarikat ataupun jabatan itu akan menetapkan apakah standar yang sesuai untuk melayakkan kita untuk masuk ke dalam pekerjaan tersebut. Halnya dengan surga. Standar surga, ya. Apakah kualiti kita yang menyebabkan kita ini boleh masuk ke dalam kerajaan surga? Standar ini menurut Kamus Dewan, saya bacakan di sini, adalah satu kriteria yang melayakkan dari segi mungkin kita mempunyai ciri-ciri, kita mempunyai karakter yang bertujuan untuk mencapai satu tahap yang optimum. Jadi, apa yang perlu ada dalam diri kita supaya kita
mencapai standar surga itu. Karena itu di permulaan tadi, aku suka ceritakan, kalau kita suka menceritakan kebesaran Tuhan, itu mungkin salah satu, itu adalah, bukan lagi mungkin, itu adalah salah satu standar yang ada bagi seorang umat Tuhan. Ya, dari segi harta, ya saudara-saudari, harta adalah yang kita cari di dunia ini. Tapi adakah harta itu menjadi satu keutamaan bagi kita? Dan atau jika kita mempunyai harta yang banyak atau sedikit, bagaimana kita menggunakan harta tersebut untuk kita gunakan menuju kepada surga? Ya, saudara-saudari, sudah pastinya surga itu menjadi keutamaan kita dengan apa yang kita ada. Karena kita sudah serahkan segala sesuatu yang kita ada ini kepada tangan Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk menikmati dahulu lagu yang kedua. Bersama Yesus. Ya, Bersama Yesus, yang mana lagu ini disediakan oleh Dambai Production. Dan kita akan menikmati lirik daripada lagu ini, yaitu jangan berhenti berharap kepada Tuhan dan janganlah patah semangatmu. Ini adalah satu standar yang perlu kita pelihara dalam hidup kita supaya kita akan sampai kepada kerajaan surga. Mari kita tetap semangat dalam perjuangan kerohanian kita tanpa merasa gagal ataupun merasa putus asa di dalam kesabaran kita menanti kerajaan surga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita nikmati lagu yang kedua daripada Dambai Production. Dipersilakan. Tatkala beban terasa berat, merasa tiada garisan penaman, jangan berhenti berharap pada Yang Maha Esa. Janganlah patah semangatmu. Bila hati tak bisa memaafkan, merasa gagal, penuh kegelisahan, ingat janjinya, Dia bisa berimu hati yang baru. Maju dan lihat ke hadapan. Dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya dalam kesengsaraan.
belah kasih karunia-Nya dalam kesengsaraanmu, janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Teruslah berjuang dan berharap, karena janji-Nya tak pernah gagal. Amin. Daripada lagu yang sudah kita nikmati bersama Yesus. Selamanya kita mau bersama dengan Yesus, bukan? Ya, kita tidak ingin berpisah dengan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, bagaimana kita tidak ingin berpisah dengan Yesus? Ya, bagaimana dengan nyawa kita? Ya, apakah kita sanggup bergadai nyawa untuk tetap bersama dengan Yesus? Adakah kita sanggup untuk mempertaruhkan nyawa kita karena mau mempertahankan iman kita kepada Yesus? Mari kita aminkan. Moga-moga kita boleh mencapai standar tersebut yang benar-benar segala sesuatu yang kita ada, meskipun dengan nyawa kita, kita berani untuk tetap mempertahankan Yesus dalam hidup kita dengan nyawa kita. Mungkin ada di antara kita yang terpaksa bergadai nyawa menuju ke serata tempat semata-mata untuk membawa kabar keselamatan ini agar orang lain yang berada di pelosok yang jauh turut menerima kabar baik tentang kasih Yesus ini. Banyak keadaan kita, situasi kita yang mana nyawa kita sendiri hampir-hampir tergadai demi untuk pekerjaan pelayanan kita. Saudara-saudari, jadi apakah standar yang kita perlu lakukan sesuai dengan tajuk firman standar surga? Standar adalah semua yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apabila kita melakukan segala sesuatu kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami satu keadaan yang membuatkan hari kita itu begitu baik sekali. Sudah saya meyakini dan Anda pasti pernah merasakan yang hidup kita ini sangat tenang, lebih tenang ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan ingin kita perbuat adalah kita melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang membuatkan hidup kita itu menjadi begitu indah. Setiap hari, setiap saat, setiap helai napas kita. Ya, saudara-saudari, mari kita menikmati lagu yang ketiga terlebih dahulu. Lagu yang ketiga yang akan kita nikmati adalah Moyo Oku Tuhan Yesus. Oke, ku mau ikut Yesus dalam terjemahan Melayu yang disampaikan oleh saudara Gondubah. Ini nama panggilan dia yang berasal daripada gereja SD Podos, Kota Belud. Ya, ku mau ikut Yesus, moyo oku Tuhan Yesus. Mari kita menikmati lagu yang ketiga ini. Persilakan. Moyo aku Tuhan Yesus, moyo aku Tuhan Yesus, gisom salaid laid. Moyo aku Tuhan
Tuhan Yesus, moyo aku Tuhan Yesus, gisom salait-lait, mulong piat o susah, poim pasit pamaguna, moyo aku Tuhan Yesus, gisom salait-lait. Aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun hidup susah, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun hidup susah, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin, dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Saudara Gonduba sebentar tadi. Selamanya kita semua tetap mau mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Kita memerlukan sokongan rohani para pendeta kita memerlukan sokongan para jemaat kita, dan biarlah kita saling memberikan kekuatan untuk sama-sama dalam perjalanan kerohanian kita. Dalam hidup kita, kemana langkah kehidupan kita, biarlah itu adalah sesuai dengan standar surga. Dan ya, kita mempunyai satu yang akan disebutkan dalam firman tadi tentang harga diri. Ya, kita mempunyai prinsip kehidupan. Selagi kita mempercayai Yesus, kita menjaga hubungan kita dengan Yesus, kita mempunyai harga diri yang luar biasa. Bermaksud kita ini sebenarnya sangat bernilai bagi Tuhan. Sehingga kan Yesus sendiri telah mati untuk menebus dosa kita. Karena kita begitu bernilai. Jadi sewaktu kita berada di dunia ini, harga diri kita ini bagi Tuhan, kita kena jaga harga diri kita. Biarlah bersama dengan Yesus, ya, kita menjaga harga diri kita, kualiti kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu dunia ini banyaknya godaan, pencobaan datang kepada kita. Ya, kita akan tewas, kita akan jatuh sewaktu kita tidak bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Pada akhir zaman, banyak kekalutan, kegusaran. Dunia ini akan menghimpit kehidupan orang-orang, umat-umat yang sisa. Kita semua harus memilih untuk tetap menjaga harga diri kita di depan Tuhan senantiasa bernilai. Dan ya, biarlah standar kita, piawaian kita adalah kita sedang menuju kepada kerajaan surga. Nama kita ada tertulis di dalam buku kehidupan. Jadi saudara-saudari, kita akan menikmati lagu yang keempat. Lagu yang keempat ini, sebentar ya, saya ingin cari di sini. Oke, saya carikan videonya. Oke.
Ya, ini videonya. Anda boleh mendengarnya. Ada negeri yang amat indah. Kemudian disusuli dengan lagu dalam seni kata dalam dusun. Mari kita menikmati lagu yang keempat, Ada Negeri yang Amat Indah, ataupun Haro Pemogunan Dolomis daripada Mel Chorus Gabungan Gereja Induk SD Puhus dengan cabang Sekolah Sahabat Kebaya-Bayo. Dapat silakan. Sorga, miti mung
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Mel Chorus, Ada Negeri Yang Amat Indah, Haro Pemogunan Telumis. Saudara-saudari, jika kita sedar ada Tuhan di dalam hidup kita, kita tahu bahwa nilai kita ini sangat berharga. Karena itu, bila nilai kita ini sangat berharga, moga-moga Ia akan melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kehidupan kita ini akan mencapai satu standar surgawi hanya apabila kita berada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menikmati pembicaraan saya tadi dalam ruangan perkongsian firman Tuhan pada Sabat yang ke-6 ini. Yang mana pembicara pada Sabat ini akan disampaikan oleh sahabat saya, Max Malino, daripada Gereja SD Raun Labuaya dalam daerah kependetaan Tuaran. Dan ya, beliau banyak membantu saya di dalam kerja-kerja editing untuk video di channel yang saya sudah siarkan beberapa lagu rohani di In God Production, dan dialah yang membantu saya untuk suntingan audio untuk video-video yang sudah disiarkan dan sudah kita nikmati. Tanpa membuang masa, mari kita mendengar firman Tuhan daripada saudara Max Malino untuk Sabat yang ke-6, Standar Surgawi. Dipersilakan. Selamat bergabung, saudara-saudara dalam Kristus. Sekali lagi kita dapat berpeluang untuk bergabung secara maya, walaupun melalui siaran saja, tetapi saya pasti ini sudah menjadi berkat untuk Anda semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyediakan kami pelajaran pada Sabat ini. Biar kami dapat fokus dengan baik, mendengar dengan baik pada hari ini. Bapa, sembunyikan saya di sebalik salib-Mu, karena hanya kemuliaan-Mu yang harus terpancar kepada setiap yang mendengar. Biar pelajaran ini, walaupun tidak sempurna, akan membawa kepada kesempurnaan kasih, akan membawa kepada janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Kami sandarkan semua ini dalam nama anak-Mu yang kami kenal sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pelajaran kita pada hari ini bertajuk Standar Surgawi. Apa itu standar? Ini adalah piawai, ya, ataupun aras ataupun tolok ukur, ya, bagaimana untuk melihat sesuatu itu pada tahap yang benar ataupun tahap yang mencukupi. Apakah surgawi, kehidupan surgawi mempunyai standar yang kita perlu penuhi? Mari kita lihat, saudara-saudara. Di dalam community kita mau melihat banyak sekali persepsi, dan di dalam hampir semua agama mempunyai afterlife, mempunyai surga, mempunyai kehidupan selepas kematian. Kalau kita lihat mungkin di dalam negara ini, kita lihat ada satu event di dalam kalender kita yang ditulis Isra Mikraj. Ya. Ini adalah apabila pioneer bagi agama itu dibawa daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, naik ke atas dan diperlihatkan Sidratul Muntaha. Dan itu menjadi satu kepastian bagi penganut agama itu bahwa surga itu ada. Surga itu tetap dan pasti wujud. Kalau kita lihat Buddha Gautama, dia menuliskan, dia membawa kita kepada satu konsep, membawa penganutnya kepada satu konsep bahwa jika kita melakukan sesuatu yang baik, di kehidupan akan datang, kita akan mencapai suatu peralihan yang lebih baik. Dan mungkin akan mencapai satu tahap yang dituliskannya sebagai nirwana. Ini adalah satu tahap yang everlasting, yang tidak akan ada kesusahan lagi.
apa itu surga, kan saudara-saudara? Dan pasti sekali di dalam Kristen juga ada ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Tidak ada di dalam slide-nya, saya bacakan saja di sini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ini yang Yesus katakan. Jadi sangat pasti, sangat jelas bahwa di dalam Kristen dan di dalam community kita sekalipun, di sekeliling kita, mempunyai surga. Mempunyai satu tempat yang istimewa untuk seseorang selepas dia melalui kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, mari kita fokuskan ke dalam Kristen. Ya. Apa standar? Kalau kita lihat yang agama lain mempunyai ya standar mereka sendiri kan, persepsi mereka sendiri. Di dalam Kristen apa standarnya? Apa yang harus kita penuhi? Apa yang harus kita capai? Baru kita boleh ke surga. Banyak sekali persepsi manusia di dalam agama Kristen, maksud saya. Bagaimana untuk pergi ke surga? Mari kita lihat. Salah satu yang menjadi pertanyaan kita. Saya macam ngam-ngam sudah nih. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Macam ngam-ngam sudah. Ya, saya masuk ke surga lah nih. Mungkin ada juga yang saya ini kekurangan. Mungkin saya belum layak ya untuk ke surga. Ya, mungkin saya harus melakukan lebih baik. Sebenarnya standarnya apa, saudara-saudara? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus difikirkan oleh kita untuk layak, ya, layak untuk berada di surga? Ada satu watak di dalam Alkitab. Kita sudah pasti sangat jelas familiar dengan watak ini, Zekius, si pemungut cukai. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 8, apabila dia sudah bertemu dengan Yesus, janji dia, apa yang dia katakan? Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, mungkin ini ya standarnya. Kita lihat Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Wah, ini nasihat keuangan ya di dalam Alkitab. Apakah ini standar surgawi? Menguruskan keuangan ataupun tidak mempedulikan material seperti Zekius. Dia sudah tidak peduli. Saya akan kembalikan semuanya. Setengah daripada harta saya. Setengah dari milikku akan kuberikan, kata Zekius. Apakah ini standar untuk ke surga, saudara-saudara? Mari kita lihat lagi. Kalau kita ingat, ya ini saya kira sudah sangat jelas dan sangat familiar juga. Rekan-rekan Daniel yang tidak mau sujud kepada patung Nebukadnezar itu. Hanania, Misael dan Azaria. Mereka sanggup kehilangan nyawa, sanggup dibakar, sanggup dibuang ke perapian. Saudara-saudara, adakah ini standar surgawi? Ya, saya tidak peduli nyawa saya. Tidak peduli akan apa terjadi kepada saya. Ataupun, kalau saya mati untuk agama saya, pasti saya masuk ke surga. Saya harus mati untuk agama saya. Kita lihat lagi suatu watak. Ada suatu watak yang dituliskan secara pendek saja di dalam Kejadian pasal saya lihat dulu nota saya. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 22, yaitu Enoch. Dia berjalan dengan Yesus. Apa maksudnya berjalan dengan Yesus? Bagaimana berjalan dengan Yesus itu menjadi suatu kepenuhan kepada standar surgawi itu? Apakah dia tidak mempedulikan dunia? Saya tidak mau kisah sudah ini. Kiri kanan saya orang semua saya tidak kisah sudah.
Saya hanya mau fokus ke surga. Standar surgawi saya adalah untuk melihat Yesus saja. Melihat Yesus saja, melihat keperluan rohania saya dan terus mau ke surga. Saudara-saudara, apakah itu rahasia ataupun standar kunci untuk ke surga? Mari kita lihat satu persatu. Maafkan saya. Kita lihat Zekius. Yang saya boldkan itu. Akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kita sudah lihat tadi ya. Apa yang dikatakan Hanania, Misael dan Azaria apabila diancam dengan kematian? Sebelum ayat ini mereka katakan Tuhan yang berkuasa itu akan menyelamatkan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Saya boldkan di sana, tetapi seandainya tidak. Inok, kita lihat Inok ya. Di dalam ini adalah petikan daripada Yudas, pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka Inok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi saudara, apa persamaan daripada tiga-tiga ini? Bagaimana ketiga-tiga kisah ini menjadi suatu tolok, suatu standar kepada kita? Apakah tidak mempedulikan uang, harta? Apakah bertarung nyawa, berkejar-kejar untuk menjadi martir, berkejar-kejar untuk mati untuk agama? Saya mau fokuskan sebentar kepada Inok. Kita lihat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 1 ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Inok juga menuliskan ini. Sebelum kita analisa semula, mari kita lihat dulu ada satu lagi watak di dalam Alkitab. Di penghujung Alkitab itu buku terakhir di dalam Wahyu. Yohanes pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan sebahagian daripada 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudara-saudara mungkin masih mengelirukannya. Apa kaitan Yohanes ini? Apa yang si Max cakap ini? Apa kaitan Wahyu ini dengan ketiga-tiga event ini? Saudara-saudara, setiap kisah ini, setiap tulisan ini, setiap rekod ini mempunyai satu persamaan yang ketara. Setiap mereka mengetahui nilai mereka. Mereka mengetahui value mereka. Apabila Zekius mengetahui value surga itu, value diri dia itu, siapa diri dia kepada Tuhan, baru dapat dia katakan, ku kembalikan 4 kali lipat. Hanania, Misael dan Azaria, nilai mereka tahu. Walau mereka mati sekalipun, bukan mati itu yang menyelamatkan mereka. Tetapi apabila mereka katakan tetapi seandainya tidak, kalau mereka tidak diselamatkan dari perapian itu sekalipun, mereka sudah tahu. Seperti Zekius yang dia sudah sedar. Mereka mengetahui nilai mereka di mata Tuhan, value mereka. Inok sudah tahu ini. Dan dia katakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia sudah tahu bahwa orang-orang kudus ini sudah mengetahui, sudah ada nilai mereka di mata Tuhan. Tuhan melihat mereka ini sebagai orang-orang kudus yang berlawanan dengan ayat 15 itu, yang mempunyai perbuatan fasik dan sebagainya.
Jadi apa kaitnya dengan wahyu ini? Apakah ayat ini hanya sekadar hukuman, hanya sebagai amaran kalau tidak, maafkan saya, kalau menerima tanda itu ya akan sengsara, akan minum dari anggur murka Allah. Saudara-saudara, sebenarnya Yohanes juga merekodkan ini dan membawa kepada kita satu persepsi untuk standar surgawi juga. Yohanes juga mengatakan tentang nilai Anda, nilai seorang pengikut Tuhan itu yang tidak menerima tanda itu. Nilai mereka apa? Kenapa mereka tidak menerima tanda itu? Karena mereka sudah mengetahui value mereka, nilai mereka di mata Tuhan. Jadi saya mau ambil ayat ini bukan hanya sebagai sesuatu yang negatif, bukan hanya hukuman, tetapi sesuatu yang positif. Wah, kenapa? Walaupun ini hukuman, kenapa ya positif? Sebelum kita teruskan, saya mau akhiri ini dengan suatu cerita. Saya tidak pasti ini kisah yang benar atau tidak, tetapi ia mempunyai satu message yang saya kira sangat bagus untuk kita. Kalau ada sebuah university, ada sebuah institusi pengajian tinggi, ada seorang profesor, ya, dia mengatakan, apakah Tuhan itu wujud? Dia katakan, ya, dan semua pelajar mengatakan ya wujud profesor. Mereka katakan, apakah kejahatan itu wujud? Dia tanya sekali lagi, ya profesor, wujud. Jadi apabila profesor ini katakan, kalau kedua-duanya wujud, dan kamu juga bersetuju bahwa Tuhan ini menciptakan segalanya, pasti Tuhan ini menciptakan jahat. Dia bilang, pasti Tuhan ini jahat. Dia katakan, wah. Dan bangga sekali ya profesor ini mengatakan, akhirnya tercapai dalam hati dia untuk mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya untuk mengelakkan mereka dari percaya kepada Tuhan. Seorang murid mengangkat tangan. Dia katakan untuk menjawab kepada apakah Tuhan itu wujud dan evil ataupun kejahatan itu wujud, dan apakah Tuhan yang membawa kejahatan itu. Dia mengangkat tangannya dan dia bertanya, Profesor, saya mau tanya satu soalan. Apakah sejuk itu wujud? Dia katakan. Ya, profesor itu jawab, ya pasti. Kamu pasti pernah merasa sejuk kan? Dia bilang. Kenapa kamu tanyakan lagi apakah itu wujud atau tidak? Pelajar ini katakan, Profesor, sebenarnya sejuk ini tidak wujud. Yang wujud hanyalah kepanasan. Dia katakan. Satu-satunya cara untuk mengukur kesejukan, ya, tahap sejuk itu adalah apabila ketiadaan, the absence of heat, ketiadaan suhu panas, baru akan ada sejuk. Dia katakan. Profesor ini masih berpikir, betul juga yang dia katakan ini. Murid ini tanyakan lagi, Profesor, apakah gelap itu wujud? Dia katakan. Ya, profesor itu katakan, ya pasti. Dia bilang, kalau malam kan gelap. Dia bilang, kalau dia tidak wujud, pasti kita siang saja sampai selama-lamanya. Dan apa yang pelajaran ini katakan? Profesor, sebenarnya gelap ini tidak wujud. Dia katakan, ya. Yang wujud adalah terang. Dia katakan. Yang wujud adalah cahaya. Dia katakan. Kita hanya boleh menyukat suatu kecerahan, suatu cahaya. Dan kegelapan itu hanya boleh diukur apabila cahaya itu tidak ada. Berapa banyak cahaya itu tidak ada, baru kita dapat lihat berapa gelap. Jadi sebenarnya kejahatan ini, kegelapan ini tidak wujud.
Jadi profesor ini berpikir juga. Dia mula memproses argumen-argumen dalam pikiran dia. Macam mana sih mau jawab pelajar saya ini? Dan pelajar ini tanya satu soalan terakhir. Profesor, adakah kejahatan itu wujud? Dan profesor ini menjawab dengan sangat pasti. Ya pasti, dia bilang. Pasti wujud, dia bilang. Kalau kita lihat di surat kabar, crime, kejahatan, jenayah, ya, ini berleluasa di mana-mana. Jadi kejahatan ini ada, dia bilang. Apa yang dikatakan pelajar ini adalah sangat menarik saya. Dia katakan, profesor, sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Evil ini sebenarnya tidak ada. Mengapa dia katakan seperti itu? Kejahatan hanya ada dengan ketiadaan Tuhan. Apabila ketiadaan Tuhan itu yang memunculkan, itu yang menyebabkan kejahatan itu ada. The absence of God, baru ada the presence of evil, kemunculan ataupun keadaan kejahatan itu. Saudara-saudara, mari kita lihat semula Wahyu pasal 14 ayat 9 yang saya boldkan itu. Dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Saudara-saudara, Zekius, Hananiah, Misael, Azaria, Enoch mengetahui standar ini. Mereka begitu pasti bahwa nilai mereka ditentukan dengan kewujudan Tuhan di dalam diri mereka. Apabila dengan adanya Tuhan di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, di dalam pemikiran kehidupan kita, baru kita mengetahui nilai sebenar kita. Dan ini adalah standar kehidupan yang sebenar-benar. Standar kehidupan yang membawa kita kepada standar surgawi. Saudara-saudara, pelajaran ini, message utama yang saya mau sampaikan adalah untuk mengukur ataupun untuk mengetahui kelayakan kita berada di dalam surga ataupun hidup di dunia ini dengan standar surgawi seperti Enoch. Bukanlah hanya dengan ikut-ikutan. Bukan yang, saya mau tidak peduli harta. Saya mau derma saja, semua milik saya. Saya tidak mau peduli harta. Ataupun, ya saya mau mati untuk agama saya. Berkejar-kejar untuk menjadi martir. Untuk mati untuk agama saya. Standar surgawi bukan hanya pada perlakuan itu. Tetapi dasar di sebalik apa yang mereka lakukan itu. Ingat saudara-saudara apa yang Hananiah, Misael, Azaria katakan. Seandainya tidak, kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami dari perapian ini, kami tidak juga akan menyembah patung dewa itu. Standar surgawi saudara-saudara adalah dengan mengetahui hanya dalam Tuhan, hanya dengan Tuhan. Baru kita mengetahui nilai kita, value kita. Berapa worth kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Hanya apabila kita di dalam Tuhan, baru kita mengetahui nilai diri kita dan mencapai kehidupan standar surgawi ini. Karena biar 1000 badai pun, biar dunia ini berubah, biar ancaman kepada hidup apa saja, biar persepsi orang kepada kita apa sekalipun, standar surgawi itu
tidak pernah luntur karena ia ditentukan oleh realisasi diri Anda, value diri Anda hanya dengan berada di dalam Tuhan. Saya kira itu saja pelajaran kita pada hari ini. Apa yang baik itu saya harap kita boleh kekalkan di dalam pikiran kita untuk menjadi panduan bagi hidup kita. Apa yang mungkin tidak begitu tepat itu adalah dari kelemahan manusiawi saya. Tuhan bersama dengan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati daripada saudara Max Malino. Ya, beliau adalah seorang yang begitu aktif di dalam pelayanan, ya khususnya juga di dalam pelayanan kesehatan di wilayah 7. Dan saudara-saudari, apa juga keberadaan kita, keadaan kita pada saat ini? Mungkin kita sedang dihimpit dengan masalah keuangan, masalah ekonomi, keluarga. Mungkin kita sedang mencari pekerjaan. Mungkin kita sedang putus asa, kecewa. Mungkin ada yang putus cinta. Mungkin ada yang merasa begitu kesunyian. Apa juga keadaan kita? Kita berkesorangan, ya. Kita berharap agar kita dapat terus berjuang di dalam kehidupan kita. Memang sulit hidup dunia ini. Tidak mudah dan memang sangat sukar. Jadi keadaan ini akan kita lewati, akan kita lalui dengan penuh tabah dan kesabaran, dengan penuh semangat. Kita akan coba lalui ini tanpa membelakangkan Tuhan, tanpa meninggalkan Yesus itu sebagai juru selamat kita. Ya, kalau kita membelakangkan Tuhan karena semata-mata untuk memiliki uang yang banyak, mungkin itu akan menyebabkan kita akan menyesal karena kita mensia-siakan kesempatan kita untuk menjadi seorang pewaris dalam kerajaan sorga. Karena itu, jangan sampai dunia ini merampas kesempatan kita untuk bersama dengan Yesus selama-lamanya. Jangan sampai segala godaan, segala tawaran dunia ini menyebabkan ia menjadi satu mimpi buruk buat kita, karena kita tidak dapat bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kita tetapkan hidup kita sesuai dengan standar Tuhan, kehendak Tuhan, standar surga, supaya kita boleh menjadi pewaris kerajaan surga. Kita begitu merindukan kerajaan surga. Kita suka menceritakan tentang keindahan surga. Saudara-saudari, kita sudah berada di penghujung siaran untuk siaran Sabat ini. Kita akan menikmati lagu yang terakhir yang bertajuk Muli Hilo Sorga, pulang ke sorga. Mari kita menikmati lagu ini. Ya, lagu ini daripada sebuah channel, ya, dinyanyikan oleh satu keluarga. Ya, boleh lihat channel mereka ini, di Heaven Channel. Saya rasa channel ini berasal dari kota Marudu, ya, dan dinyanyikan oleh seorang kanak-kanak. Muli Hilo Sorga adalah lagu kita yang terakhir untuk menutup siaran rohani pada Sabat yang ke-6. Dipersilakan. Insan tak tahu kuasa yang kau tuduh aku. Nah
Amin. Dengan lagu sebentar tadi, saya akan menutup siaran rohani untuk sahabat ini dengan doa, dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah belajar betapa kami ini begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu kami harus menjaga karakter rohani dalam diri kami, supaya biarlah itu adalah sesuai dengan Engkau ya Bapa. Kami memiliki satu piawaian yang cukup baik untuk bersama Engkau menyambut Engkau di waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami menang atas perjuangan iman percaya kami. Kami menang untuk menjadi pewaris kepada kerajaan sorga. Tuhan, berikan kami kekuatan di dunia ini sewaktu kami melalui ranjau-ranjau duri kesakitan, keperitan di dunia ini. Kami tahu hanya Engkaulah penghibur yang sejati yang akan memberikan kami kekuatan untuk sampai sehingga ke garis akhir penamat bagi perjuangan rohani kami, untuk kami berada bersama Engkau dalam kerajaan sorga. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Kita akan berjumpa lagi untuk siaran Sabat depan di Sabat yang ke-7. Sabat depan kita sudah berada di pertengahan daripada triwulan yang ketiga ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelayanan wanita wilayah 10, terima kasih kepada Dambai Production, terima kasih kepada saudara Gonduba, terima kasih kepada The Heaven Channel, dan juga terima kasih kepada Melkores Gereja SD Puhus dan juga cabang sekolah Sabat Kibayo Bayo. Standar rohani kita akan tetap pelihara itu dalam setiap saban waktu, setiap napas kehidupan kita. Kita akan jumpa lagi Sabat depan, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.